Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswaku yang saya sangat banggakan, kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik di dalam mata kuliah kita. Kali ini kita akan mengkaji persoalan tentang kaitan antara konten dengan kompetensi dasar yang dijabarkan dalam tujuan pembelajaran. Perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa kompetensi adalah, jadi pertama, jadi kompetensi itu adalah suatu kemampuan, ya. Jadi kemampuan minimal, ya, satu kemampuan minimal yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, kita sudah paham bahwa kemampuan yang diharapkan sebenarnya itu minimal ada 3. Ada dari segi kemampuan kognitif, ada dari segi kemampuan sikap, dan ada dari segi kemampuan keterampilan. Dan inilah yang diharapkan pada peserta didik setiap kali kita melakukan pengajaran di kelas. Nah, tentu untuk meningkatkan, jadi untuk meningkatkan ataupun untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, maka perlu ada semacam satu tindakan, ya. Perlu ada satu tindakan atau aktivitas perlu ada sebuah tindakan atau aktivitas. Mengapa demikian? Karena aktivitas itulah yang akan membentuk kompetensi di dalam diri seorang anak. Saya ingin mengambil salah satu contoh yang sangat sederhana. Sebuah aktivitas di dalam rangka membentuk kompetensi seorang anak adalah di keluarga kita masing-masing.
Dulu kita lahir dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, baik dari segi kompetensi maupun dari segi hal yang lain. Namun demikian, dalam keseharian orang tua kita senantiasa memberikan tindakan atau aktivitas terhadap diri kita. Mula-mula orang tua kita mengajarkan kita berbicara, dan itu dilakukan terus-menerus. Itu adalah sebuah aktivitas yang dilakukan orang tua kita terhadap kita. Itu juga adalah aktivitas, sehingga kita sudah mampu berbicara dengan baik. Nah, dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang tua terhadap diri kita, terhadap anak-anak, itu akan membentuk kompetensi, kemampuan bagi seorang anak untuk bisa berbicara dengan baik. Beranjak dewasa, ada aktivitas-aktivitas yang diajarkan oleh orang tua kita, utamanya bagi seorang wanita, disuruh menyapu. Itu adalah sebuah aktivitas. Disuruh membereskan kamar, itu adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh ataupun yang diperintahkan oleh orang tua kita. Disuruh mencuci piring, itu juga adalah sebuah aktivitas. Mengapa aktivitas-aktivitas dilakukan ini? Supaya ada kompetensi yang dimiliki oleh anaknya, yaitu kebersihan. Jadi kebersihan itu adalah salah satu kompetensi yang dimiliki oleh anak, diakibatkan karena ada aktivitasnya, aktivitas-aktivitas seperti menyapu, membersihkan, mengepel, mencuci piring. Jadi ini semua adalah aktivitas. Aktivitas-aktivitas ini memiliki tujuan utama supaya anak tersebut memiliki kompetensi di bidang kebersihan. Jadi oleh karena itu, dalam konteks pembelajaran ada yang kita sebut dengan aktivitas. Nah, aktivitas belajar inilah memiliki tujuan untuk mencapai memiliki dampak. Jadi bukan tujuan ya, memiliki dampak untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, aktivitas belajar yang dilakukan di seorang guru, jadi sama halnya dengan orang tua terhadap anaknya itu tidak hanya sekedar memberikan aktivitas-aktivitas atau kegiatan begitu saja, tetapi itu memiliki tujuan-tujuan tertentu yang diharapkan nanti memiliki kemampuan di bidang itu. Jadi misalkan aktivitas belajar yang dilakukan oleh guru, pertama memperkenalkan cara menulis yang baik, itu adalah sebuah aktivitas. Misalkan siswa menyuruh peserta didik untuk menyebutkan beberapa jenis tumbuhan, itu juga adalah salah satu aktivitas. Misalnya guru memerintahkan kepada kita untuk menentukan jarak yang ditempuh oleh sebuah kendaraan, itu juga adalah sebuah aktivitas belajar. Misalnya guru menyuruh kita untuk memperagakan atau mendemonstrasikan, itu adalah sebuah aktivitas-aktivitas. Aktivitas-aktivitas yang kita lakukan atas perintah guru, atas instruksi guru, itu memiliki tujuan yang lebih penting lagi, yaitu untuk mencapai kompetensi. Supaya diharapkan kita memiliki kompetensi, diharapkan kita memiliki kemampuan minimal. Jadi sama halnya yang saya contohkan tadi, seorang ibu memiliki menyuruh kita untuk membersihkan kamar, menyuruh kita untuk mengepel, menyuruh kita untuk menyapu, menyuruh kita untuk mencuci piring. Itu adalah aktivitas-aktivitas yang
diinstruksikan oleh orang tua kita. Jadi bukan hanya persoalan mencuci piringnya, bukan hanya persoalan membersihkan kamar, bukan hanya persoalan menyapu, bukan hanya persoalan mengepel, tetapi dampak dari semua aktivitas itu diharapkan kita menjadi orang yang senantiasa senantiasa menjadi orang yang mencintai kebersihan. Nah, itu kebersihan itu adalah kompetensi. Oke. Jadi perlu kita membedakan antara kompetensi dengan tujuan. Nah, sekali lagi dalam kaitannya dengan konten materi, dalam kaitannya dengan yang saya kemukakan tadi adalah kompetensi, ini sangat erat ya. Jadi tidak bisa kita pisah antara satu dengan yang lain. Jadi konten materi adalah sebuah semacam sarana ataupun bisa juga prasarana sebagai alat untuk membangun kompetensi. Nah, sama halnya saya contohkan tadi, konten materinya adalah menyapu, itu konten materi. Mencuci piring itu adalah konten materi, gitu. Kemudian membersihkan tempat tidur itu adalah konten materi, mengepel itu adalah konten materi. Jadi semua konten materi ini diramu secara spesifik oleh orang tua kita menjadi sebuah materi yang dilengkapi dengan instruksi sampai pada saat misalkan pagi-pagi ibu kita menyuruh membersihkan, maka antara konten materi dengan proses pengajaran sudah ada di dalam makna-makna instruksi tersebut, dan kita melaksanakannya, maka diharapkan akan tercapai kompetensi. Nah, oleh karena itu antara konten materi dengan kompetensi sangat erat. Namun demikian, pada sisi lain kompetensi ini tidak bisa tercapai. Jadi kompetensi ini tidak bisa tercapai tanpa ada aktivitas. Nah, aktivitas yang kita maksud adalah aktivitas belajar. Nah, sekarang saya akan memberikan salah satu contoh gambaran yang berkait dengan konten materi. Misalkan kita punya gerak lurus beraturan. Nah, konten materi di dalam gerak lurus beraturan, ya, kita sudah tahu minimal ada namanya R, itu adalah namanya perpindahan, ya. Kemudian ada kecepatan, kemudian ada waktu. Nah, ini adalah konten materi. Ini dalam konteks untuk vektor. Nah, kemudian dalam konteks ini adalah jarak tempuh. Kemudian ada namanya kelajuan. Dan kemudian ada namanya waktu. Ini adalah konten materi yang berkaitan dengan gerak lurus beraturan. Nah, konten materi ini diatur oleh dua hukum, yaitu pertama kecepatan rata-rata, ya. Kemudian
kelajuan rata-rata. Nah, ini adalah formulasi. Itulah sebabnya saya katakan bahwa di dalam konten materi itu minimal ada, khususnya konten materi fisika, minimal ada konsep, minimal ada formulasi, minimal ada hukum, ada prinsip. Jadi paling tidak itu yang terkandung. Nah, ini yang kita sebut dengan konsep semua, dan ini adalah yang kita sebut dengan formulasi. Nah, ini adalah konten. Sebagai seorang guru yang baik, konten ini mau diapakan? Jadi, konten ini mau diapakan? Jadi, misalkan saya hanya menuliskan ulang bahwa kecepatan rata-rata itu adalah R per T. Kemudian jarak kelajuan rata-rata adalah S per T. Nah, ini ada formulasi. Mau diapakan konten ini, mau diapakan ke peserta didik. Sama halnya tadi, ada sapu, ada lantai. Konten itu, ibu kita di rumah harus berpikir mau diapakan itu. Maka dibuatlah semacam sebuah instruksi. Instruksinya ataupun aturan bahwa setiap pagi Anda harus menyapu. Itu adalah sebuah aktivitas. Maka bagaimana konten ini dijadikan semacam sarana atau alat untuk melakukan aktivitas sarana untuk melakukan aktivitas belajar gitu. Nah, oleh karena itu di dalam proses pembelajaran kita menyusun ada yang kita sebut dengan RPP. Ada namanya perencanaan, rencana program pembelajaran. Nah, sama halnya orang tua kita sebenarnya mereka juga memiliki RPP. Tetapi RPP yang mereka miliki itu tidak tertulis. Saya hanya ingin mengambil salah satu contoh. RPP mereka misalkan menginginkan anaknya rajin salat. Maka apa yang harus dilakukan supaya rajin salat? Maka di awal-awal itu orang tua kita memaksa kita untuk bangun. Memaksa kita, menyuruh kita. Bahkan seringkali memberikan hadiah, malah memberikan punishment. Barang siapa yang tidak mau akan dipukul. Itu semua adalah sebuah aktivitas belajar dalam rangka supaya kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang saleh. Nah, sama halnya, hanya masalahnya orang tua kita tidak menyusun RPP-nya itu secara tertulis. Nah, kalau guru ada RPP secara tertulis. Nah, mari kita lihat, mencoba mengembangkan RPP. Apa yang paling utama di dalam RPP? Apalagi sekarang ini konsep Merdeka Belajar, RPP 1 halaman. Nah, kita harus memperhatikan dulu konten. Ini ada kita memiliki konten. Pertama, yang kita harus pikirkan apa kira-kira untuk bisa kita jadikan semacam tujuan pembelajaran. Berarti kita harus merancang dulu mengapa kita harus merancang tujuan pembelajaran. Karena ini tujuan pembelajaran sangat erat kaitannya dengan aktivitas gitu. Jadi sama halnya orang tua kita menyuruh mencuci piring, itu adalah tujuan pembelajarannya. Itu tujuan pembelajarannya mencuci piring, berarti ada aktivitas yang berkaitan tentang bagaimana cara mencuci piring. Itu adalah aktivitasnya. Nah, sama halnya sekarang kita memiliki konten materi. Nah, tentu misalkan saya ingin membuat tujuan pembelajaran satu, ya, katakanlah siswa dapat menjelaskan perbedaan
antara jarak tempuh dengan. Nah ini, ingat, saya ingin mengingatkan bahwa berkaitan tentang tujuan belajar harus mengandung sebuah aktivitas. Jadi mengandung sebuah aktivitas. Tidak bisa kita mengatakan tujuan pembelajaran siswa dapat memahami, karena memahami itu bukan sebuah aktivitas belajar. Memahami itu adalah aktivitas kognitif. Padahal di dalam setiap pengajaran yang diharapkan itu yang adalah aktivitas belajar yang ada. Jadi seperti menjelaskan. Menjelaskan itu artinya apa? Siswa bisa menggunakan penjelasan dengan menggunakan bahasa tulisan. Bisa juga dia menguraikan penjelasan itu dengan menggunakan bahasa lisan. Itu namanya menjelaskan. Tetapi kalau memahami sulit. Bagaimana caranya? Nah itu. Kedua, bisa kita katakan berikut ini. Nah, tujuan pembelajaran. Siswa dapat menentukan apa? Misalnya kecepatan rata-rata gerak seorang. Ini juga adalah sebuah aktivitas. Mengapa dikatakan aktivitas? Tujuannya adalah menentukan. Karena menentukan itu bisa kita evaluasi, bisa langsung kita berikan ulangan. Misalkan tentukanlah kecepatan rata-rata. Coba bayangkan kalau kita menuliskan siswa dapat menganalisis kecepatan rata-rata gerak seorang pelari. Maka ciri-cirinya analisislah gerak. Itu kan sudah tidak sesuai. Jadi saya ingin ingatkan bahwa salah satu tujuan pembelajaran itu mengandung aktivitas. Kalau dia mengandung aktivitas, maka bisa dievaluasi. Jangan seperti saya katakan ini, tujuan pembelajaran siswa dapat menjelaskan perbedaan. Maka kalau kita mau menguji apakah tujuan pembelajaran tersebut adalah sebuah aktivitas belajar atau tidak, maka kita tinggal membuatkan pertanyaannya. Pertanyaannya, jelaskanlah perbedaan antara jarak tempuh dan perpindahan. Sama halnya siswa dapat menentukan kecepatan rata-rata gerak seorang pelari. Maka ini bisa kita buat evaluasinya, yaitu tentukanlah kecepatan rata-rata gerak seorang pelari yang mengitari lapangan misalnya. Nah, coba bayangkan kandekan ada yang menuliskan tujuan belajar seperti siswa dapat memahami gerak pelari di sekitar lapangan. Nah, coba buat soalnya ini. Apa kita bisa membuat soalnya pahamilah gerak pelari di sekitar lapangan? Tidak. Mengapa saya katakan demikian? Karena aspek memahami ini adalah berkaitan tentang aspek kognitif. Itu yang terjabar di dalam kompetensi, itu yang terjabar di dalam aspek taksonomi Bloom, itu yang terjabar di dalam aspek taksonomi Anderson. Nah, aspek yang berkaitan dengan KD, kompetensi dasar, itulah menggunakan bahasa-bahasa, menerapkan, menganalisis. Nah, kita tidak mampu mengukur seseorang dikatakan menganalisis, kita tidak mampu mengatakan seseorang mengatakan menerapkan, karena kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Jadi sama halnya saya katakan, orang yang berpacaran itu apa? Pacaran itu apa? Kita tidak tahu, kita tidak bisa. Nanti kita bisa tahu bahwa dia berpacaran kalau ada indikasinya, ada aktivitas yang dilakukan. Aktivitas yang dilakukan orang yang berpacaran, misalnya dia berjalan berduaan, saling bergandengan, maka itu adalah sebuah aktivitas. Dari aktivitas itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berpacaran. Nah, sama halnya menjelaskan perbedaan antara jarak tempuh dengan perpindahan, maka itu adalah sebuah aktivitas. Ya. Nah, kalau dia mampu menjelaskan perbedaan, maka aktivitas ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan apa? Memahami. Nah, begitu caranya.
Itulah sebabnya di dalam Merdeka Belajar, dalam penyusunan RPP, yang dicantumkan itu adalah tinggal tujuan pembelajaran, aktivitas belajar, dan evaluasi. Jadi ada tiga hal. Nah, yang sekarang ini, yang saya ajarkan sekarang ini, bahwa, jadi saya singgung dulu konsep RPP satu halaman ya. Ada namanya RPP satu halaman, itu terdiri atas 3, ada tujuan pembelajaran, ada namanya aktivitas, dan ada namanya evaluasi. Nah, ini RPP satu halaman. Tetapi kadangkala dalam penyusunan tujuan pembelajaran, karena ini nanti pencapaiannya adalah KD. Dalam penyusunan tujuan pembelajaran, kadangkala seenaknya kita membuat tujuan pembelajaran. Jadi tidak seperti itu bayangannya. Maka sebelum kita menyusun tujuan pembelajaran, maka kita harus mengkaji kontennya. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan, kontennya V, R, A. Ini adalah kontennya. Kita ramu itu kontennya, mau diapakan kontennya, sedemikian rupa tujuan pembelajaran kita dapatkan. Maka tadi terciptalah tujuan pembelajaran seperti yang saya kemukakan, siswa dapat menjelaskan perbedaan antara jarak tempuh dan perpindahan. Gitu. Kemudian siswa dapat menentukan kecepatan rata-rata gerak seorang pelari. Nah, ini yang kita sebut dengan tujuan pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan konten. Pertama. Kemudian saya ulangi sekali lagi bahwa di dalam merancang tujuan pembelajaran, aktivitas harus mengandung aktivitas belajar. Jadi harus berkaitan dengan aktivitas belajar, bukan aktivitas berpikir. Bedakan antara aktivitas belajar dengan aktivitas berpikir. Kalau misalkan siswa mendemonstrasikan, itu adalah sebuah aktivitas. Memperagakan itu adalah aktivitas belajar, menunjukkan itu adalah aktivitas belajar, menghitung itu adalah aktivitas belajar, menentukan itu adalah aktivitas belajar, ya. Membaca itu adalah aktivitas belajar, menulis itu adalah aktivitas belajar. Mengukur itu adalah aktivitas belajar, merangkai adalah aktivitas, itu semua adalah aktivitas belajar. Nah, kadar aktivitas belajar yang kita lakukan ini sangat-sangat menentukan pencapaian KD. Misalkan tadi saya kasih contoh yang sederhana. Siswa dapat menentukan kecepatan rata-rata gerak seorang pelari. Itu adalah sebuah aktivitas belajar. Kenapa? Karena dia bisa menentukan kalau diberikan soal. Nah, kalau dia mampu menjawab soal yang berkaitan menentukan kecepatan rata-rata gerak seorang, berarti secara tidak langsung itu sudah mengindikasikan bahwa dia sudah memiliki kemampuan ataupun kompetensi memahami. Ya, sama halnya saya katakan tadi. 2 orang anak muda, laki dan perempuan berjalan bergandengan tangan di sebuah taman, maka itu sudah mengindikasikan bahwa mereka berdua kalau bukan suami istri, dia pacaran itu. Jadi ada satu aktivitas tertentu yang ditunjukkan. Ya gitu. Nah, hati-hati, oleh karena itu saya ingin mengatakan kepada kalian semua bahwa hati-hatilah menyusun di dalam tujuan pembelajaran, karena selama ini banyak orang mahasiswa yang seenaknya menyusun tujuan pembelajaran ya, tanpa memikirkan, memahami dengan sebaik-baiknya. Ini penting untuk Anda ketahui. Jadi prosesnya itu pertama, identifikasi dulu konten-konten materi yang akan kita mau ajarkan. Saya kasih contoh misalkan untuk konsep massa jenis ya. Kita mau ajarkan konsep massa jenis, maka kontennya itu kan ada massa, ada volume, ada rho. Nah, ketiganya diatur oleh hukum rho, massa, volume. Nah, mau diapakan ini? Ya, mau diapakan ini? Itu
Mau diapakan ininya? Bisa kita bikin siswa dapat menjelaskan perbedaan antara massa dengan berat. Satu, bisa juga karena ini ada kaitannya nanti dengan berat. Bisa juga kita menyatakan siswa dapat menentukan massa jenis dua zat cair, dua campuran zat cair yang berbeda massa jenisnya. Bisa juga gitu. Bisa juga siswa dapat melakukan pengukuran, untuk pengukuran massa dan volume untuk menentukan massa jenis dengan menggunakan dengan menggunakan alat ukur. Nah, itu semua itu yang kita sebut dengan aktivitas. Nah, aktivitas yang kita susung, yang kita kembangkan juga tidak seenaknya kita kembangkan, karena kita harus melihat juga kemampuan peserta didik kita. Seperti halnya tadi ada aktivitas yang menyatakan siswa dapat melakukan menentukan massa jenis melalui kegiatan praktikum. Nah, kita perhatikan dulu apakah siswa kita sudah bisa melakukan menimbang dengan menggunakan neraca Ohaus atau tidak. Apakah siswa kita sudah mampu mengukur volume atau tidak. Nah, itu yang harus difikirkan terlebih dahulu sebelum aktivitas ini berlangsung dengan baik. Nah, sama halnya juga orang tua kita menyuruh kita menyapu, dia lihat juga, oh kalau sudah gede-gede, sudah besar-besar, sudah bisa disuruh. Tetapi kalau masih anak-anak kan belum, begitu sangat penting. Nah, itu dilihat semua berbagai macam kondisi di dalam menyusun aktivitas belajar ataupun tujuan pembelajaran. Sehingga sekali lagi saya mau ingin katakan bahwa di dalam penyusunan tujuan pembelajaran ada dua hal yang kita harus lihat. Pertama, konten materinya itu, dan kemudian kedua adalah karakteristik dan kemampuan peserta didiknya yang mau kita ajar. Jadi jangan juga seenaknya membuat tujuan pembelajaran di mana tujuan pembelajaran itu akan sangat sulit untuk dicapai oleh peserta didik kita. Nah, baik para mahasiswa sekalian, saya pikir demikianlah penjelasan yang mungkin sangat-sangat singkat sekali bagaimana kaitan antara konten materi dengan kompetensi. Nah, tentu yang saya katakan tadi bahwa kompetensi dijabarkan akhirnya melahirkan tujuan pembelajaran. Jadi sekali lagi tujuan pembelajaran yang kita kembangkan ini itu sangat erat kaitannya dengan aktivitas pengajaran di kelas. Nah, tujuan pembelajaran saya ingin kemukakan lagi seperti siswa dapat menggambarkan, siswa dapat melukiskan. Itu adalah sebuah sesuatu yang bisa dilakukan oleh peserta. Siswa dapat menyebutkan, siswa dapat menentukan, siswa dapat menuliskan, ya. Siswa dapat menjabarkan rumus, siswa dapat mendemonstrasikan, siswa dapat memperagakan, siswa dapat mengukur, siswa dapat merangkai. Itu adalah sebuah kata-kata kerja operasional yang berkaitan tujuan pembelajaran, di mana salah satu cirinya tujuan pembelajaran itu adalah bisa dibuatkan evaluasinya. Dan sekali-sekali jangan tulis siswa dapat memahami. Ya, itu bukan, karena memahami itu berkaitan dengan aspek aktivitas berpikir. Baik para mahasiswa sekalian, demikianlah penjelasan singkat dari saya. Semoga penjelasan singkat ini bisa difahami, karena saya mau katakan bahwa ini adalah awal dari penjelasan yang akan ada penjelasan secara beruntun, secara berkesinambungan, utamanya bagaimana kita mencoba sebuah cara ataupun strategi di dalam mengembangkan RPP, apalagi RPP yang berkaitan tentang merdeka belajar. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat dan saya akhiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.